Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu bersama Miss Afisa. Hari ini kita masuk pada mata pelajaran matematika wajib ya, kelas 11. Nah, pada pertemuan yang pertama ini, kita akan masuk pada sebuah bab namanya induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Yuk, kita pelajari materinya lebih lanjut. Nah, pada pertemuan yang pertama ini, cakupan materi yang akan kita bahas, yaitu kita akan membahas pengertian dari induksi matematika, kemudian kita akan membahas prinsip dari induksi matematika, kemudian kita akan membahas pembuktian deret dengan induksi matematika, dan yang terakhir kita akan membahas pembuktian ekspresi matematika dengan induksi matematika. Oke, langsung saja masuk yang pertama ya, pada pengertian induksi matematika. Induksi matematika adalah salah satu teknik pembuktian di dalam matematika. Pembuktian yang seperti apa? Nah, induksi matematika ini digunakan untuk membuktikan pernyataan khusus yang mengandung bilangan asli. Pembuktian dengan menggunakan cara ini menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Nah, jadi apa? Inti dari induksi matematika merupakan salah satu langkah ya yang sistematis yang kita gunakan untuk membuktikan sebuah pernyataan, bisa dari persamaan atau sebuah deret ya, matematika. Gitu. Jadi caranya atau langkahnya gitu. Teknik ya, di sini teknik pembuktian. Oke, gimana cara membuktikannya? Yuk, kita masuk yang selanjutnya, prinsip induksi matematika. Nah, pada prinsip induksi matematika ini, kita akan sama-sama pelajari bagaimana langkah yang sistematis yang akan kita gunakan untuk membuktikan sebuah pernyataan ya, menggunakan induksi matematika. Nah, ketika ada suatu persamaan atau sebuah deret ya, matematika, akan kita anggap untuk setiap bilangan asli n, kita mempunyai pernyataan Pn yang memenuhi dua kondisi. Nah, yang pertama, ya, P1 adalah benar. Ini akan kita buktikan. Jadi, ketika P1 berarti ini kan Pn ya, berarti N-nya kita ubah jadi 1, kemudian kita akan membuktikan bahwa P1 itu adalah benar. Kemudian yang kedua, jika PK dianggap benar untuk setiap bilangan asli K, ya itu poin yang pertama untuk yang kedua ya, maka PK plus 1 harus dibuktikan juga benar. Ini poin yang kedua. Jadi pada nomor 2 ini, kita akan membuktikan dua bagian. Yang pertama, kita akan buktikan atau kita anggap bahwa PK itu benar. Setelah itu, kita akan membuktikan juga bahwa PK plus 1 juga benar. Nah, ketika 1 dan 2 ini terpenuhi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan tersebut adalah benar, seperti itu. Nah, gimana caranya, gimana contohnya, gimana pengaplikasiannya? Langsung kita masuk di sub yang selanjutnya, yaitu pembuktian deret dengan induksi matematika. Kita langsung masuk ke contohnya. Oke, ini contohnya ya. Contoh yang pertama, soalnya gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan 2n dikurang 1 sama dengan n kuadrat untuk setiap bilangan asli n. Nah, ini kita akan buktikan menggunakan induksi matematika. Caranya menggunakan prinsip yang tadi, prinsip dari induksi matematika. Oke, kita selesaikan. Katanya di dalam sebuah induksi matematika, kita akan membentuk sebuah pernyataan Pn. Pernyataan Pn itu didapat dari persamaan atau deret dari matematika. Berarti Pn-nya yang ini. Pn sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus sampai dengan 2n-1 sama dengan n kuadrat. Maka dapat kita simpulkan bahwa Pn-nya ini adalah
N kuadrat. Nah, langsung saja ke langkah yang pertama. Ya, prinsip yang pertama kita akan membuktikan bahwa P1 adalah benar. Nah, ketika kita akan membuktikan P1 adalah benar, berarti karena kita punya Pn sama dengan N kuadrat, ketika dia P1 berarti apa? N-nya kita ubah menjadi 1. Kita akan membuktikan bahwa suku pertamanya ini adalah benar 1. P1 itu maksudnya suku yang pertama dari deret ini ya. Nah, kita akan membuktikan bahwa P1 itu sama dengan 1 itu benar. Nah, sekarang kita substitusikan ya 1 ke N-nya. Berarti N-nya kita ubah jadi 1. Jadi, Pn sama dengan N kuadrat, kita ubah jadi 1 ya N-nya. Jadi, P1 sama dengan 1 kuadrat, sehingga P1 sama dengan 1. Benar? Benar ya. Di sini suku pertamanya memang 1. Nah, oleh karena itu P1 adalah benar, terbukti. Karena P1 terbukti benar, kita lanjut ke prinsip yang kedua. Kita anggap bahwa PK benar. Kita asumsikan bahwa PK benar. Ketika PK, K di sini berarti apa? Di sini kan Pn sama dengan N kuadrat, berarti N-nya kita ubah menjadi K. Nah, kita punya pernyataannya atau persamaan Pn-nya ya. Pn sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus sampai dengan 2n-1 sama dengan N kuadrat. Kita ubah menjadi K ya, N-nya. PK sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus sampai 2K-1 sama dengan K kuadrat ini kita asumsikan benar. Nah, setelah kita asumsikan benar atau kita anggap PK-nya benar, kita lanjut ya ke langkah yang selanjutnya. Kita akan membuktikan bahwa PK plus 1 juga benar. Nah, di dalam PK plus 1 ini kita akan membuktikan ketika nanti ruas kiri dan ruas kanannya itu sama, maka dia terbukti benar. Nah, kita akan buktikan Pn sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus sampai 2n-1 sama dengan N kuadrat. Karena PK plus 1 berarti N-nya kita ubah menjadi K plus 1. Gitu ya. Berarti Pn ya, jadi PK plus 1 sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus sampai dengan 2n. N-nya kita ubah jadi 2K min 1 plus. Nah, N-nya ini ya, kita ubah jadi K plus 1 ya. Berarti 2 dikali K plus 1 min 1. Nah, Miss kenapa ini hanya dirubah jadi K gitu? Nah, sebelum K plus 1 kan kita ada PK. Maka PK ini tentunya masuk di dalam PK plus 1. Gitu. Jadi dia masuk baru setelah kita masukkan ya. Baru kita substitusikan N-nya menjadi K plus 1. Gitu. Ya. Nah, kita lihat pernyataan ini ya, persamaan ini. 1 plus 3 plus 5 plus sampai dengan 2K-1 ini adalah sama dengan ini ya, K kuadrat. Sehingga dari sini ke sini bisa kita ubah menjadi K kuadrat. Sisanya 2 dikali K plus 1 min 1. Sama dengan K plus 1 kita kuadratkan. Nah, kemudian kita jabarkan K kuadrat plus 2 dikali K 2K, 2 dikali 1 plus 2 dikurangi 1 sama dengan K plus 1 dikuadratkan. Kemudian, yang ini ya, kita operasikan K kuadrat plus 2K plus 2 min 1 itu 1 ya, sama dengan K plus 1 dikuadratkan. Kemudian ini bisa kita bentuk seperti sebuah faktor gitu ya, kita faktorkan akan menjadi K plus 1 dikalikan dengan K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Sehingga dari persamaan ini kita bisa ketahui bahwa K plus 1 dikuadratkan sama dengan K plus 1 dikuadratkan. Karena ruas kiri ya sama dengan ruas kanan, maka untuk PK plus 1 dan keseluruhannya ini terbukti benar untuk pernyataan Pn sama dengan 1 plus 3 plus 5 sampai dengan 2n-1 sama dengan n kuadrat. Begitu. Insya Allah paham ya. Nah, untuk lebih paham lagi, Miss kasih satu contoh lagi ya untuk
pembuktian di dalam deret matematika. Sama langkahnya, cuman dia beda soalnya tentunya ya. Sekarang soalnya apa sih? Buktikan bahwa 2 plus 4 plus 6 plus sampai dengan 2n itu sama dengan n kuadrat plus n. Nah, berarti ketika kita punya persamaan ini atau punya deret matematika ini, kita akan membuat sebuah pernyataan Pn yang terbentuk dari persamaan atau deret matematika. Nah, berarti Pn-nya yang ini sesuai dengan soalnya. Pn sama dengan 2 plus 4 plus 6 plus sampai 2n sama dengan n kuadrat plus n. Maka dapat kita simpulkan bahwa Pn-nya sama dengan n kuadrat plus n. Nah, di sini yang pertama langsung saja. Pada prinsip yang pertama, kita akan membuktikan P1 adalah benar. Ketika P1 berarti n-nya kita ubah menjadi 1 ya. Berarti P1 sama dengan 1 kuadrat plus 1 ya ini. Jadi P1 sama dengan 1 plus 1. 1 plus 1 itu 2. Nah, kita lihat apakah suku pertamanya adalah 2. Lihat, benar ya? Suku pertamanya adalah 2. Berarti untuk P1 adalah benar. Setelah P1 itu dibuktikan benar, kita lanjut ke prinsip yang kedua. Kita akan menganggap PK PK itu benar. Jadi kita asumsikan bahwa PK adalah benar. Berarti ketika PK, N-nya kita ubah jadi K. Nah, berarti menjadi apa? PK sama dengan 2 plus 4 plus 6 plus sampai dengan 2K sama dengan K kuadrat plus K. Nah, setelah kita anggap PK benar, kita lanjut dengan membuktikan bahwa PK plus 1 juga benar. Lihat. Kita punya pernyataan ini, pernyataan Pn. Ketika PK plus 1, berarti N-nya kita ubah menjadi K plus 1. Nah, berarti PK plus 1 sama dengan 2 plus 4 plus 6 plus sampai dengan 2K plus ya, 2 diganti N-nya jadi K plus 1 ya, sama dengan N kuadrat plus N. Nah, N-nya kita ubah lagi dengan K plus 1. Berarti K plus 1 dikuadratkan plus K plus 1. Nah, jika diperhatikan, nah 2 plus 4 plus 6 ya, sampai dengan 2K ini ternyata sama dengan K kuadrat plus K. Sehingga bisa kita ubah menjadi K kuadrat plus K plus sisanya ini 2 dikali K plus 1. Sama dengan K plus 1 dikuadratkan plus K plus 1. Nah, kemudian kita jabarkan K kuadrat plus K, 2K, 2 dikali K itu 2K, 2 dikali 1 itu 2. Sehingga K kuadrat plus K plus 2K plus 2 sama dengan K plus 1 dikuadratkan plus K plus 1 ya. Kemudian K kuadrat plus 2K, nah di sini Miss jabarkan 2-nya agar tujuannya ya bisa difaktorkan, sehingga bisa memenuhi persamaan di kanannya. Karena kita akan membuktikan bahwa persamaan kiri itu sama dengan persamaan yang ada di kanan. Ya, berarti K kuadrat plus 2K plus 1 plus K plus 1 sama dengan K plus 1 dikuadratkan plus K plus 1. Nah, ternyata yang ini bisa kita faktorkan. Itu menjadi K plus 1 dikalikan dengan K plus 1. Kemudian dijumlahkan dengan K plus 1. Nah, ini ternyata sama ya. Sama dengan K plus 1 dikuadratkan plus K plus 1. Karena apa? Kok bisa sama? K plus 1 dikalikan dengan K plus 1, ini bisa kita ubah dengan K plus 1 dikuadratkan plus K plus 1. Nah, terbukti bahwa persamaan kiri itu sama dengan persamaan yang ada di kanan. Sehingga untuk pernyataan Pn sama dengan 2 plus 4 plus 6 plus sampai dengan 2n sama dengan n kuadrat plus n, ini terbukti benar. Nah, itulah tadi pembuktian dengan menggunakan induksi matematika untuk deret matematika. Nah, bagaimana pembuktian ekspresi matematika dengan menggunakan induksi matematika? Ya, langkahnya sama, kita menggunakan sebuah prinsip ya dari induksi matematika. Ada 2 tadi ya. Nah, sama. Kita langsung masuk ke contohnya ya, supaya masuk untuk ekspresi matematika. Soalnya atau contohnya, buktikan bahwa setiap bilangan asli n, nilai 5 pangkat 2n dikurangi 1 itu habis dibagi 3. Nah,
Ini kan bentuknya bukan sebuah deret ya, dia berbentuk sebuah persamaan ya, atau ekspresi gitu, ekspresi matematika 5 pangkat 2n-1. Berarti kita akan membentuk sebuah pernyataan ya, pernyataan Pn dari persamaan ini. Berarti Pn sama dengan 5 pangkat 2n dikurangi 1. Langsung saja kita akan buktikan bahwa P1-nya adalah benar ya. Pn sama dengan 5 pangkat 2n-1. Karena P1 berarti n-nya kita ubah menjadi 1. Sehingga P1 sama dengan 5 dipangkatkan 2 dikali 1 dikurangi 1. 5 pangkat 2, 25 dikurangi 1, 24. Apakah 24 habis dibagi 3? Habis ya, berapa? Ya, 8. Jadi, untuk P1 terbukti benar. Oke, ketika P1 benar, kita lanjut ya ke prinsip yang kedua. Yang pertama kita asumsikan bahwa PK adalah benar. Berarti ketika kita mengasumsikan PK itu benar, berarti N-nya kita ubah jadi K. Tinggal kita ubah jadi K ya. Berarti menjadi apa? PK sama dengan 5 pangkat 2K dikurangi 1. Nah, kita anggap benar, habis dibagi 3. Sekarang kita lanjut ke pembuktian bahwa PK plus 1 juga benar. Berarti ketika PK plus 1 berarti N-nya kita ubah menjadi K plus 1. Yuk kita ubah pernyataannya. Pn berarti jadi PK plus 1 sama dengan 5 pangkat 2N dikurangi 1. Nah, karena kita ubah ya, jadi K plus 1 jadi menjadi sama dengan 5 pangkat 2 dikali K plus 1 dikurangi 1. Gitu. Kita akan buktikan bahwa persamaan ini atau pernyataan ini habis dibagi 3. Nah, sekarang kita akan jabarkan 5 pangkat 2 dikali K plus 1 dikurangi 1. Sehingga bisa terlihat bahwa dia habis dibagi dengan 3. Nah, untuk 5 pangkat ya, ini kita operasikan 2 dikali K itu 2K, 2 dikali 1 itu plus 2. Jadi 5 pangkat 2K plus 2 dikurangi 1. Nah, kemudian kita jabarkan lagi. Ingat ya, ketika ada pemfaktoran, ketika ada A kuadrat min B kuadrat, maka bisa kita jabarkan menjadi A plus B dikali dengan A min B. Gitu, berarti ini ya, di dalam rumus ini kita misalkan sebagai A, ini kita misalkan sebagai B. Langsung, jadi penjabarannya seperti apa? 5 dipangkatkan K plus 1 ditambah 1 dikalikan dengan 5K plus 1 dikurangi 1. Nah, sama seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi 5 pangkat K plus 1. Di sini ada sebuah perpangkatan. Perpangkatan itu pangkatnya bentuknya jumlah. Nah, kalian ingat lagi ya di rumus perpangkatan, ketika ada suatu pangkat yang bentuknya penjumlahan, ketika dijabarkan dia akan membentuk sebuah perpangkatan dengan notasi perkalian. Gitu, seperti ini. Ketika ada A, M plus N, maka bisa dijabarkan menggunakan AM dikalikan dengan AN. Itu kalau jumlah ya. Kalau kurang berarti apa? Berubah menjadi bagi gitu. Nah, karena ini kebetulan ini penjumlahan ya, ini penjumlahan berarti bisa kita jabarkan perpangkatannya menjadi perpangkatan perkalian dengan suku yang sama gitu ya. Berarti 5K plus 1, 5 pangkat K plus 1 bisa kita jabarkan menjadi 5 pangkat K dikali, titik ini dikali ya, dikali 5 pangkat 1. Sebenarnya sini ada pangkatnya. Nah, ditambah 1 dikali dengan 5 pangkat K dikali 5 dikurangi 1. Nah, kemudian yang selanjutnya 5K, 5 pangkat K dikali 5 plus. Nah, yang satu ini Miss jabarkan menjadi 5 dikurang 4. Boleh ya? Boleh. Nah, 5K, 5 pangkat K dikali 5 dikurangi dengan 1. Nah, min 1-nya ini Miss ubah menjadi min 5 plus 4. Boleh? Boleh. Tentunya boleh ya, karena hasilnya sama saja. Nah, karena bagian kiri dan bagian kanan ini itu sama-sama mengandung 5,
berarti 5-nya bisa kita keluarkan. Kita keluarkan 5-nya, berarti sisanya tinggal 5 dikali 5K plus 1 dikurangi 4, dikalikan dengan 5 dikali 5K min 1 ditambah 4. Nah, seperti itu. Sekarang kita jabarkan. Ya, ini dikalikan dengan ini, kemudian ini dikalikan dengan ini kita kalikan dengan ini kita kalikan dengan ini. Oke, satu-satu ya. 5 dikali 5 itu 25, kemudian 5 dikali 5K min 1, ya, 5 pangkat K min 1 itu sama dengan 5 pangkat 2K min 1, kemudian 5 dikali 5 pangkat K plus 1, dikalikan dengan 4 itu plus 20 pangkat 5K plus 1, kemudian min 4 dikalikan dengan 5 dikali 5 pangkat K min 1 itu sama dengan 20 ya, min 20 dikali 5 pangkat K min 1, min 4 dikali dengan plus 4 itu sama dengan min 16. Nah, sampai sini kita lanjut ya, kita selesaikan. 25 dikali dengan 5 pangkat 2K min 1 plus, yang ini ya, 20 dikali 5 pangkat K, 20 dikali 1 itu plus 20, min 20 dikalikan 5 pangkat K, yaitu 20 kali 5 pangkat K, kemudian min 20 dikalikan dengan min 1, min ketemu min itu plus, berarti plus 20 dikurangi 16. Nah, kita perhatikan persamaan yang ini. Plus 20 kali 5 pangkat K ternyata sama ya dengan ini, berarti bisa dicoret. Nah, ini plus, ini minus, berarti bisa dicoret. Sisanya apa? 25 dikali 5 pangkat 2K min 1 plus 20 plus 20 itu plus 40 dikurangi 16. Berarti sisanya sama dengan 25 dikalikan dengan 5 pangkat 2K min 1 plus 24. Lihat, ini plus 24. Jika kita perhatikan, 24 itu habis dibagi 3 tidak? Habis ya. Nah, karena 5 pangkat 2K min 1 dan 24 habis dibagi 3, maka PK plus 1 habis dibagi 3 itu benar, sehingga terbukti. Alhamdulillah. Oke, sepertinya sudah selesai ya untuk pertemuan perdana kita. Hari ini belum ada tugas, silahkan kalian catat materinya, kalian pelajari, kalian pahami lagi. Insya Allah materi pada kali ini mudah untuk dipahami. Oke, seperti itu saja Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.